Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali para subscriber dan para penonton yang belum subscribe. Semoga kalian semua selalu terjaga kesehatannya dan selalu diberi kemudahan jalan dalam menggapai mimpi. Pada episode kali ini saya akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Crazy About Her yang rilis pada tahun 2021. Jadi masih fresh banget nih Bray. Film ini menceritakan seorang pria sedang jatuh cinta yang dengan ide gilanya mendaftarkan diri sebagai pasien dalam gangguan jiwa demi untuk menemui sang pujaan hatinya. Oke, tanpa perlu lama-lama, langsung saja inilah alur cerita dari film yang berjudul Crazy About Her. Monggo. Film diawali di sebuah klub malam. Terlihat 3 orang sebagai jurnalis yang sedang membicarakan masalah pekerjaan dan kehidupan. Di tengah perbincangan, pria berambut keribu ini memberi tantangan kepada Adri. Ini yang namanya Adri, di mana tantangannya adalah mengajak ke keranjang tidur kepada wanita yang tak dikenal. Saat mau menghampiri wanita pilihan Lauris, dari belakang seorang wanita tak dikenal menabrak Adri. Terjadilah perbincangan di antara mereka. Wanita ini mempunyai perilaku yang aneh. Ia terlihat sangat senang sekali juga petakilan. Wanita ini mengajak si Adri untuk bersenang-senang di tempat lain lalu mengajaknya pergi. Si Adri pun merasa tertarik dengan ajakannya dan ikut pergi bersamanya. Dan ternyata wanita ini telah membawanya ke hotel bintang 5. Saat mau menyewa kamar hotel, wanita ini melihat sebuah pernikahan yang diadakan di hotel tersebut. Kemudian wanita ini mencoba untuk masuk ke acara itu dengan mengaku sebagai sepupu pengantin. Penjaga pun akhirnya memberi izin masuk. Tanpa rasa malu sedikit pun, wanita ini mengambil minuman, makanan, dan duduk bersama tamu undangan lainnya. Kemudian merasa buruk saat melihat orang menyampaikan pidato untuk pengantin. Wanita ini lalu berdiri dan berbicara yang membuat pesta pernikahan semakin ramai. Nah, di tengah keramaian pesta, entah bagaimana caranya wanita ini mendapatkan kunci masuk kamar pengantin. Mereka pun langsung berlari menuju ke kamar. Dan di scene ini ternyata si Adri mengakui kalau si Adri ternyata menyukai wanita ini. Ia jatuh cinta saat pertama kali bertemu dengannya. Dan terjadilah saling tukar jigong, saling tukar keringat, bercocok tanam ria, cangkul mencangkul sampai wanita ini menyebutkan namanya. Ya, namanya Carla. Saat selesai mencangkul, Carla yang terburu-buru harus meninggalkan Adri saat melihat jam di handphone. Tiba-tiba datanglah pasangan pengantin sebenarnya dan kagetlah mereka sehingga membuat mereka lari terbirit-birit. Carla pun pergi meninggalkan Adri sendirian. Eits, jaketnya Carla jatuh tuh. Keesokan harinya di tempat kerja Adri sebagai jurnalis, bos dan karyawannya terlihat sedang berdiskusi tentang artikel yang akan diterbitkan. Nah, saat temannya membacakan artikel tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, si Adri teringat pertemuannya dengan Carla. Hari-harinya si Adri semakin merindukan Carla, tidur tak nyenyak, ke mall merasa kesepian padahal ramai, sampai berusaha mencari informasi tentang Carla di sosmed. Nah lo, apakah kalian pernah merasa seperti ini? Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, rasa kangen Adri yang sudah sangat ingin menemui Carla meminta bantuan kepada si Lauris dan pria berambut keribu ini untuk menemukan Carla. Setelah berbagai perbincangan, Lauris meminta Adri untuk memeriksa jaketnya. Dan terdapatlah catatan resep obat fluoxetine untuk Carla yang ada di kediaman Los Sauces. Tak perlu lama, Adri langsung pergi ke Los Sauces untuk memastikannya. Ternyata kediaman Los Sauces ini adalah rumah sakit untuk yang mengalami gangguan jiwa. Saat melihat sisi-sisi tempat rumah sakit tersebut, Adri melihat si Carla yang sedang duduk di kursi roda. Adri langsung berteriak memanggilnya. Namun di sini Adri diusir karena tidak terdaftar dalam nama pengunjung. Keesokan harinya, Adri dan Lauris mendatangi dokter bernama Rodriguez.
Adri meminta kepada Dr. Rodriguez untuk dijadikan sebagai pasien dalam gangguan jiwa agar bisa masuk ke Los Sauces. Dengan membayar $1.000, Dr. Rodriguez pun menyetujuinya. Akhirnya Adri pun berhasil masuk dan menandatangani surat tinggal sebagai pasien dalam gangguan jiwa. Kemudian Adri ditempatkan bersama pria bernama Saul. Saat Saul mengenalkan nama-nama tempat tersebut, Adri menanyakan kepada Saul tentang Carla. Saul pun memberitahu Carla yang sedang berada di ruangan lukis. Langsunglah Adri pergi menemui Carla. Adri pun senang akhirnya bisa bertemu dengan Carla. Namun Carla yang mengalami gangguan jiwa tidak mengenali Adri dan Carla mengatakan kalau Adri hanya jatuh cinta kepada orang yang tak benar-benar dia kenal. Mendengar jawaban Carla, Adri merasa kecewa dan ingin pergi meninggalkan tempat itu. Saat mau pergi keluar, Adri dihadang oleh penjaga rumah sakit, yang pada akhirnya Adri mengaku tidak gila dan menceritakan sebenarnya yang mengarang surat keterangan gangguan jiwa adalah dirinya. Namun pengakuannya hanya ditertawakan oleh direktur dan perawat yang baginya adalah sama dengan pengakuan pasien gangguan jiwa lainnya. Adri berusaha meyakinkan direktur dengan mengatakan dirinya sebagai jurnalis yang menulis sebuah artikel dan meminta untuk menelpon ke kantornya. Namun saat direktur menelpon ke kantornya, temannya yang bernama Ana justru mengatakan tidak mengenali Adri, sehingga tidak bisa keluarlah si Adri. Setelah dibawa ke kamar, Saul yang mendengar kekesalan Adri yang tak boleh keluar, lalu ia menceritakan kalau dulu temannya pernah kabur dengan melompati jendela. Saat Adri mau mencoba melompat, ternyata Adri tak berani karena takut dengan ketinggian. Singkat cerita, Lauris yang telah ditelepon oleh Adri diminta untuk membantunya dengan menyamar menjadi dokter pribadinya Adri. Namun usaha tersebut sia-sia karena direktur rumah sakit mengetahuinya. Saat mau pergi meninggalkan rumah sakit tersebut, Lauris dipanggil oleh Adri dalam balik jendela. Lauris merasa kesal kepada Adri karena sudah mengingatkan sebelumnya untuk tidak melakukan semua ini. Lauris juga mengatakan kepada Adri kalau bosnya juga akan memecat Adri jika tidak mengeluarkan sebuah artikel. Dan kemudian Adri dengan berpikir cepat memberikan sebuah artikel kepada Lauris. Karena semua usaha untuk keluar tidak berhasil, mau tidak mau Adri pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan orang dalam gangguan jiwa. Lalu sore harinya, Saul yang selalu ingin membantu Adri untuk keluar memberitahu caranya agar bisa keluar dari tempat itu. Ia mengatakan semua orang di sini harus dekat dengan Adri, dan semua kegiatan harus diikutinya agar bisa mendapatkan nilai baik dari mereka. Kemudian Saul memberikan sebuah botol kecil yang berisi obat dan meminta untuk mengikuti kegiatan nanti malam. Malam hari pun tiba di mana mereka sedang bermain kartu yang dipimpin oleh Carla. Datanglah Saul dan Adri untuk bergabung. Di sini Adri pun akhirnya semakin saling mengenal dengan mereka. Yang ini sudah kita tahu, Carla, ini Victor, Tina, Marta, dan pria gendut ini. Yang sampai pada akhirnya si Adri mengetahui kalau si Marta sangat mencintai Victor namun tidak berani mengungkapkannya. Saat Victor pergi ke toilet demi mendapatkan nilai baik dari mereka, Adri pun memberi taruhan kepada mereka kalau obat yang Adri miliki akan menjadi milik mereka jika Adri gagal membuat Marta berkencan dengan Victor, dan mereka pun menyetujuinya. Keesokan harinya, giliran Saul yang meminta bantuan kepada Adri. Adri yang tak tahu tujuan dari Saul pun mengikutinya, yang ternyata Saul telah dijenguk oleh anak dan mantan istrinya. Saul tidak mau terlihat oleh anaknya sebagai orang yang sedang dalam gangguan kejiwaan. Selama ini Saul menutupi anaknya dengan menyamar sebagai dokter di rumah sakit Los Sauces. Di tempat lain, saat Adri mau melepaskan jasnya, ia mendengarkan percakapan Carla dengan orang tuanya, di mana Carla justru sedih saat dijenguk dan ingin sendirian di kamar. Masuklah Adri yang berpura-pura menjadi dokter obat untuk membantu Carla meninggalkan orang tuanya. Le tenemos que dar su medicina. Le vamos a...
No te voy a dar las gracias. Claro. ¿Por qué va a ser si no? Para que vote a favor tuyo en las reuniones. Siang harinya Atri melatih si Martha, di mana ternyata si Martha ini mengalami gangguan sindrom Tourette, di mana penyakit ini adalah suatu gangguan sistem saraf yang menyebabkan gerakan tak disengaja di luar kendali atau keluarnya suara yang tidak diinginkan, seperti suara kata-kata kasar. Atri pun berusaha melatih Martha untuk menghafal semua kalimat pengungkapan rasa cintanya kepada Victor. Mereka berlatih sampai malam. ¿Y por qué estás aquí? ¿Vamos a seguir? Puta. Esok harinya pun tiba di mana Martha yang sudah berlatih memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Victor. Namun saat di tengah percobaannya, kata-kata kasar pun di luar kendali. Víctor, necesito hacerte una pregunta y que me contestes ahora. Azucena, puta, puta. Lalu si Martha pun meninggalkan Victor. Saat ia kembali, Atri yang dibantu Carla mencoba memberi semangat kepada Martha untuk mencobanya kembali. Dan akhirnya Martha pun berhasil mengungkapkan perasaannya, yang ternyata Victor juga mencintai Martha. Víctor, me gustas. A mí Spontanlah terjadilah tukar-menukar rasa jigong oleh keduanya. Teman-temannya pun merasa senang atas keberhasilan Martha. Begitu juga dengan Atri yang sudah mulai mendapatkan nilai baik dari mereka. Merasa tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Atri selama di rumah sakit, di sini Carla mulai mendekati dan membuat pertemuan janji dengan si Atri. Nah, saat Atri mau memberitahu Saul atas keberhasilan Martha, Saul di kamar terlihat sedih. Entah kenapa Saul mengatakan kalau mantan istrinya melarang dirinya tidak boleh menemui anaknya lagi, dan membuatnya Saul ingin membunuh mantan istrinya. Atri pun meninggalkan Saul atas permintaannya yang ingin sendirian. Vale. Vale, Saúl. No me voy a animar.